kami dari kelompok 5 pengembangan diri akan melakukan roleplay protokoler pada acara HUT RI yang ke-77. Anggota kelompoknya terdiri dari saya, Cita Uga Marimbawan, saya Ninia Saktimadina, saya Rasendia Augustin, saya Ainaya Fatih Hilmi. Halo, saya Mochirudin. Tonton video sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di rapat protokoler acara HUT RI yang ke-77. Nah, langsung saja kepada rekan saya untuk menjelaskan apa itu protokoler dalam acara kita kali ini. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau resmi. Protokol meliputi aturan mengenai yang pertama ada tata tempat, yang kedua tata bicara, dan yang ketiga ada tata penghormatan. Nah, sementara itu, protokoler ialah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan atau acara. Adanya tugas protokoler atau protokolan dalam sebuah acara penting dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, dibutuhkan sebagai manajer atau pengelola kegiatan pelayanan. Dan yang kedua, manajemen keprotokolan diperlukan agar dapat menghasilkan kualitas. Dan yang ketiga, pemimpin mempunyai hak untuk dihormati baik di luar atau di dalam kantor. Baik, kepada pemimpin rapat, dipersilakan untuk membuka rapat kali ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab protokoler HUT RI 77. Pada rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya Rasendria sebagai penanggung jawab protokoler tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan ruang yang akan dipergunakan untuk acara. Tata ruang disesuaikan dengan ketentuan tergantung jenis aktivitasnya. Jika diperlukan hiasan ruangan, bendera, dan lambang negara, maka petugas protokoler harus menyiapkan barang-barang tersebut minimal H-2 sudah siap tersedia untuk dipasang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata ruang atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan dari tata tempat. Baik, terima kasih. Saya Ainaya yang bertanggung jawab tata tempat. Seperti kita lihat, tata tempat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tata tempat duduk, lalu tata tempat memasuki kendaraan. Di sini ada tata tempat duduk, yaitu penataan tempat duduk bagi undangan yang berhak mendapatkan prioritas suatu urutan atau urutan tempat duduk secara umum. Tata urutan tempat duduk yaitu orang yang dianggap paling utama atau tertinggi mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Nah, yang kedua itu jika posisi tempat duduk berjajar, maka undangan yang duduk di sebelah kanan adalah yang paling utama. Dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada duduk di sebelah kirinya. Nah, jika tempat duduk disetting menghadap meja, maka untuk undangan yang dianggap paling utama adalah yang menghadap pintu keluar. Sedangkan undangan yang duduk di dekat pintu dianggap paling terakhir. Nah, yang keempat itu jika ada dua orang, maka undangan yang kanan adalah yang utama. Poin terakhir, jika ada 3 orang, maka undangan yang kanan adalah yang pertama. Seperti yang kita lihat, di sini ada tata urutan memasuki kendaraan. Di sini sudah diatur tata tempatnya ya, dari ada pintu keluar dari gedung, lalu ajudan, supir, keluar gedung, kedua utama kondisional. Adapun kendaraannya yaitu yang pertama ada pesawat udara. Nah, seseorang yang paling utama masuk pesawat, paling akhir saat turun, mendahului atau turun pertama. Lalu ada kapal laut. Orang paling utama naik terlebih dahulu, saat turun paling dahulu pula. Lalu ada kereta api atau mobil. Orang paling utama baik saat naik ataupun sewaktu turun akan mendahului atau terlebih dahulu. Di sini terbagi beberapa poin, yaitu yang pertama posisi kendaraan hendaknya berada di sebelah kiri, yaitu kendaraan menuju berada di sebelah kiri penumpang. Lalu orang yang utama duduk di tempat duduk sebelah kanan, sedangkan yang berikutnya adalah sebelah kiri. Lalu jika kendaraan sudah sampai, pengemudi atur kendaraan ke sebelah kanan untuk penumpang utama turun terlebih dahulu. Lalu yang poin keempat, jika ada 3 penumpang utama di kanan, yang kedua kiri, yang ketiga di tengah kursi belakang.
Dan poin terakhir yaitu jika penumpang 5 atau 6 yang kedudukannya lebih rendah di tengah dan kedudukannya lebih tinggi di kanan kirinya mengikuti huruf G. Baik, terima kasih. Saya Ainaya, kembalikan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata tempat atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan tata cahaya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Herudin. Saya selaku penanggung jawab tata cahaya. Dan di sini saya akan menjelaskan tata cahaya. Tata cahaya adalah pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak ruang, waktu, dan suasana pertunjukan dalam sebuah adegan. Berdasarkan sumber lighting dibagi menjadi dua, yaitu cahaya bersumber dari alam seperti matahari, dan yang kedua itu cahaya bersumber dari buatan seperti lampu dan lain-lain. Sasaran tata cahaya yang pertama, menyinari scan. Yang kedua, menghasilkan video yang baik tanpa gangguan. Yang ketiga, menghasilkan gambar dari distribusi cahaya. Yang keempat, menambah kemolekan wajah. Yang kelima, mendukung suasana realistik maupun dramatik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata cahaya atas penjelasannya. Selanjutnya dari tata suara. Baik, saya Muhammad Herudin selaku penanggung jawab tata suara. Di sini saya akan menjelaskan tata suara pada acara HUT RI ke-77, yaitu salah satu komponen pendukung yang berperan untuk suksesnya upacara sehari penuh itu adalah sistem suara atau sound system, terutama untuk kegiatan upacara bendera, obade, dan acara kesenian. Lalu proses berkaitan pada sistem tata suara tersebut mulai menyiapkan dokumen tender dan SOP, memilih pelaksanaan monitor, persiapan melakukan supervisi pelaksanaan, dan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan. Terima kasih, itu saja dari tata suara. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata suara atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan dari tata busana. Baik, terima kasih. Saya Ningnia yang bertanggung jawab atas tata busana. Tata busana adalah segala perlengkapan yang dikenakan pada tubuh, baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dari tata busana ialah mewujudkan personifikasi peran, ketentuan penggunaan pakaian. Yang pertama, pakaian disesuaikan dengan sifat acara. Yang kedua, acara negara menggunakan PSL. Yang ketiga, acara resmi menggunakan PSH atau lainnya yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih atas penanggung jawab tata busana atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan dari tata warkat. Baik, saya Rasendria sebagai penanggung jawab protokoler tata warkat. Tata warkat adalah penataan administrasi surat menyurat dan undangan yang berkaitan langsung dengan acara yang akan dilaksanakan suatu acara. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keprotokolan tata warkat. Yang pertama adalah pastikan undangan sesuai dengan acara dan tujuan acara. Yang kedua adalah bahasa yang menggunakan bahasa formal dan baku. Yang ketiga adalah penulisan undangan harus jelas dari nama, pangkat, jabatan, maupun alamat. Yang keempat adalah harus dijelaskan undangan itu untuk dirinya sendiri atau istri atau suaminya. Yang kelima adalah mencantumkan kode tempat duduk pada sampul undangan. Yang keenam adalah mencantumkan mengenai pakaian yang akan digunakan pada saat acara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata warkat atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan dari tata upacara. Baik, terima kasih. Saya Ainaya yang bertanggung jawab tata upacara. Nah, di sini tata urutan kegiatan yaitu bagaimana sih sesuatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT RI ke-77. Nah, yang pertama ada pengibaran bendera negara, lalu yang kedua ada mengheningkan cipta, dan yang ketiga ada mengenang detik-detik proklamasi. Nah, bisa kita lihat suratnya seperti apa ya. Di sini yang keempat yaitu pembacaan teks proklamasi, dan yang kelima yaitu pembacaan doa. Nah, di sini ada kelengkapan upacara bendera. Ada apa aja sih? Ada inspektur upacara, komandan upacara, lalu ada perwira upacara, peserta upacara, dan pembawa naskah dan pembaca naskah. Lalu yang terakhir yaitu pembawa acara upacara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Terima kasih untuk penanggung jawab tata upacara atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan dari tata penghormatan. Baik, saya Nindya bertanggung jawab atas tata penghormatan. Penghormatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk presence. Yang kedua, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk retation. Dan yang ketiga, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan. Yang keempat, penghormatan seseorang dengan menggunakan bendera kebangsaan sang merah putih. Yang kelima, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir, pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, tokoh masyarakat tentu mendapatkan penghormatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin rapat. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab tata penghormatan atas penjelasannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dan sejauh ini bagaimana persiapan protokoler acara kita hari ini? Tata Siap. Tata warkat siap. Baik, semoga pada hari pelaksanaan acara HUT RI yang ke-77 ini lancar dan kondusif. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Ini langsung saja saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.